Uji emisi baca Al-Quran, murtadin yang ahli bahasa Arab. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AWW. Tadi kalau disingkat itu AWW. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Fadal ya akhi, istibqa inta fi kalam. Ana fi kalam Arab suaya. Ana fi sogol Baik. in Arab Saudi Arabia sitata asor. Aywa sah. Insya masya Allah. Inta sahaya bi kalam. Masbut inta kalam. Nggak ngerti lagi. Tahun 80 Masbut, saya di sana. masbut. Tahun 80 saya di TKI. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rosada. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Joko Waras. Semoga kita semua dirahmati Allah, diberi nikmat Islam, dan dijauhkan dari kekafiran sampai tutup usia. Amin. Dan juga semoga kehidupan kita diberi perlindungan dari segala bentuk kekurangan, dihiasi dengan kesehatan baik jiwa maupun raga, dihiasi pula dengan keselamatan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Ngomong ngomong. Oh iya, hari ini Joko Waras tidak sendirian. Ada saya lagi, Abu Tololi. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama Joko Waras ingin menunjukkan perdebatan antara orang murtadin yang ahli bahasa Arab dengan seorang muslimah cantik. Nah, perdebatannya sih sebenarnya bukan perdebatan, tapi sekedar uji emisi, yaitu murtadin yang ahli bahasa Arab tadi membaca Al-Quran. Mari kita simak aja videonya langsung. Yuk. Oke, sebelum kita mulai pertandingannya, mari kita perkenalkan dulu sang Mimi Kece yang sudah kita ketahui. Inilah dia Mimi Kece, dan ustazah kita, ustazah muslim yang cantik, Adinda Rosalba. Inilah beliau. Jadi mari kita mulai sekarang. Saya diminta supaya membacakan Al-Jaljalah. Al-Jaljalah, dengar ya. Tapi kamu terjemahkan ya. Kalau kamu nyuruh saya baca Al-Jaljalah secara Arab, tapi kamu yang terjemahkan, silakan ya. Terima kasih permintaanmu. Dan pertanyaan yang satunya lagi nanti saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Idza juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu anqalaha wa qala al-insanu malaha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhayna laha yawma idin yasdurun nasul ahtasang liyurau a'malahum Faman ya'mal misqala daratin khairan yarah wa man ya'mal
misqala dzarratin sarran yarah. Silakan terjemahkan ya. Sudah saya bacakan Arabnya. Dika terjemahkan. Oke. Ini saya tanggapi ya KC ya. KC yang sok pinter, yang keminter, yang ngakunya mantan muslim tetapi baca Al-Quran saja salah. Nggak cuma salah membacanya atau melafadzkannya, bahkan makhrijul hurufnya saja salah, apalagi tajwidnya. Saya tahu KC ini cuma membaca melalui tulisan Latinnya. Ini bukan ardu jilzalaha, tapi ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu afqalaha, bukan angqolaha. Wa qolal insanu malaha, insanu malaha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awkhalaha, bukan awkhayyalaha tapi awkhalaha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, bukan faman ya'mal, ini ada ya tasjid. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Gitu KC. Dan ini saudara KC meminta muslim untuk menerjemahkan ayat ini. Oke, ayat ini KC bercerita tentang deskripsi hari kiamat. Nah ya, ayat ini bercerita tentang deskripsi hari kiamat. Mari kita baca ya terjemahannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Asqalaha. Kemudian pada ayat ketiga, wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Manusia bertanya-tanya. Mereka kaget dan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kemudian, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, akhbaraha. Kemudian, bi anna rabbaka awkhalaha, tadi KC bacanya awkhayyalaha, yang benar itu bi anna rabbaka awkhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Nah, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Nah, untuk memperlihatkan kepada mereka balasan dari semua amal perbuatannya. Ini maksudnya ada yang beruntung dan ada yang celaka. Yang beruntung itu yang banyak amal baiknya, dan yang celaka itu yang sedikit amal baiknya dan lebih banyak maksiat atau dosa-dosanya. Kemudian pada ayat ke-7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun itu seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun itu seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Itu terjemahannya ya KC. Terus ini masalahnya saudara KC ini apa ya dengan surat ini?
Apa yang mau KC hujat dengan surat ini? Surat ini adalah deskripsi tentang hari kiamat. Deskripsi bagaimana orang-orang ketika terkejut ketika kiamat itu datang tiba-tiba kepadanya, gitu. Jadi KC ini yang saya lihat sering sekali berkoar-koar di media sosial bahwa dia mengaku-ngaku seorang murtadin, seorang yang hafal Al-Quran, seorang yang hafizul Quran, mufasir dan lain sebagainya. Koar-koar kesana kemari dengan statement-statement ngawur. Ternyata setelah di-challenge untuk membaca Quran surah Al-Zalzalah saja, KC ini pelintat-pelintut nggak karu-karuan dari sisi makharijul huruf, tajwid, bahkan bacaannya, pelafalannya pun salah. Banyak kesalahan. Dan ini membuktikan bahwa omongannya dia bahwa dia seorang hafizul Quran, seorang mufasir, ini hanya sebuah hoak atau omong kosong doang, nonsense. Quran surat Al-Zalzalah ini sebenarnya merupakan salah satu bukti bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah yang menerima wahyu dari Allah, seperti halnya Yesus dalam Bible. Yesus mengatakan tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat itu malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu kapan akan terjadinya. Karena di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran, baik Muhammad maupun Isa Al-Masih maupun Yesus dalam Bible, itu tidak pernah menyebutkan kapan waktu terjadinya hari kiamat. Kapan, jam berapa, hari apa, tanggal berapa, itu mereka nggak tahu. Makanya Yesus dengan jujur mengatakan bahwa dalam kitab Markus bahwa tentang hari itu malaikat-malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Artinya Yesus tidak maha tahu karena dia hanya seorang utusan Allah, sesuai banyak yang Yesus katakan dalam dalil-dalil di Bible bahwa dia hanya seorang rasul utusan untuk Bani Israel. Nah, bagaimana dengan Muhammad? Muhammad pun seperti itu. Beliau berkata-kata bukan dari hawa nafsunya sendiri, tetapi dari wahyu Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad ini berkata-kata menurut hawa nafsunya sendiri, tetapi dari wahyu Allah yang diwahyukan kepadanya melalui malaikat Jibril. Intinya seperti itu. Nah, Quran surah Al-Zalzalah ini bercerita tentang deskripsi hari kiamat, dan sebagai seorang rasul, Muhammad juga tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Beliau hanya mendeskripsikan sesuai apa yang Allah wahyukan kepadanya, yaitu seperti yang terkandung dalam Quran surah Al-Zalzalah. Dan tidak hanya itu, masih banyak lagi. Kalau di dalam Al-Quran itu deskripsi tentang hari kiamat itu banyak sekali. Dalam Quran surat At-Takwir, Al-Qari'ah, kemudian Al-Waqi'ah, Al-Zalzalah, dan lain sebagainya. Itu masih banyak lagi deskripsi tentang hari kiamat. Nah, oke. Jadi di kandungan surat Al-Zalzalah ini menceritakan tentang hari kiamat, dan pada hari kiamat nanti orang itu akan kelihatan. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, atau orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun, nanti akan diperlihatkan secara transparan, ibaratnya seperti itu. Dan siapa yang melakukan kejahatan pun, walaupun itu sekecil biji zarah, tetap juga akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari penghakiman nanti. Oke. Jadi seperti itu ya, itu deskripsi tentang hari kiamat dan hari pembalasan. Nah, yang bisa kita ambil dari Quran surah Al-Zalzalah ini yaitu agar manusia itu bertakwa, agar manusia itu tidak menyepelekan dosa meskipun itu kecil, karena nanti juga pasti akan diperhitungkan, akan mendapat balasan. Karena dalam Bible juga kan seperti itu. Yesus akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya, gitu. Oke.
Jadi dogma tentang penebusan dosa itu nggak ada ya, KC. Tidak ada keselamatan dalam Kristen kalau tidak mengikuti aturan Allah, tidak mengikuti ajaran para nabi Allah, tidak mengikuti ajarannya Yesus. Tidak ada keselamatan dalam Kristen, karena Kristen bukan umat Yesus, karena Kristen tidak pernah dikenal oleh Yesus. Jadi kamu tidak perlu lagi membual kemana-mana tentang keselamatan dan lain sebagainya, karena keselamatan yang Yesus janjikan itu bukan untuk Kristen, tapi untuk Bani Israel yang taat kepadanya, Bani Israel yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Oke. Itulah video uji emisi si Meme Kece membaca surat Al-Quran, dan hasilnya bisa kalian simpulkan sendiri. Baik, sekarang Joko Waras silakan ditutup. Sudah waktunya kita akhiri. Yap, terima kasih Abu Tololi. Seperti biasanya, saya menjelaskan bahwa avatar ini bukanlah avatar yang menggambarkan Nabi Isa ataupun Yesus. Ini hanyalah avatar bule berjenggot, berambut kuning, dan berkumis, bukan Nabi Isa atau Yesus. Karena saya sebagai umat Islam sangatlah haram membuat gambar avatar animasi karikatur dengan dimaksudkan sebagai nabi, baik itu Nabi Muhammad, Nabi Isa, ataupun nabi-nabi yang lain. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu mutlak dari saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya, dan hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.